Zahra? Iya. Zahra adalah gadis asal Tanjung Balai yang berjuang ingin membahagiakan orang tuanya. Bahkan sempat menyebutkan ingin belikan rumah jika memenangi ajang kompetisi D7 Indosiar. Namun kenyataan berkata lain. Setahun penantian bukan waktu yang sebentar guys. Sangat lama, apalagi yang dikatakan menunggu. Menunggu dan menunggu adalah hal yang sangat menjenuhkan. Dan penantian itu akhirnya sampai juga pada waktunya. DA7 dibuka, Zahra terbang ke Jakarta untuk mengikuti audisi tanpa tes. Namun sebelum dilanjut, pasti ada pertanyaan. Kenapa harus menunggu setahun? Meskipun dari penilaian juri, Zahra memang lolos. Zahra tahun lalu yang harusnya audisi DA6 lolos, namun tatkala itu umur Zahra belum mencukupi. Dan oleh Dewan Juri, Zahra mendapatkan Golden Ticket. Untuk Dangdut Akademi 6 ini itu 14 tahun. Iya. Artinya Zahra belum bisa masuk di tahun ini. Banyak yang diperbaiki ya. Dengan demikian Zahra harus kembali pulang ke tempat kelahirannya dan bersedia menunggu dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam masa penantian, Zahra gencar berlatih olah vokal. Papa bundanya yang juga jago nyanyi beri dukungan yang luar biasa. Bulan madu di awan biru, hanya kita berdua. Itulah Papa Bunda Zahra ya. Ya, ternyata punya jiwa seni yang turun terhadap anak. Tibalah saatnya pendaftaran Zahra di D7. Saat pendaftaran ini guys, juga banyak liku-liku yang menguras pemikiran. Apalagi ya, kalau cewek itu biasanya pasti meneteskan air mata. Dalam perjalanannya, Zahra tidak diikuti orang tua terlebih dahulu, harus terbang sendiri. Ya, jantungan karena berangkat sendiri sama memikirkan tampil di sini gitu. Dan di saat menghadapi Dewan Juri, sampai para netizen ikut bersedihlah karena prank yang didapatkan Zahra dari Mae Soimah, seolah-olah Zahra belum diterima saat itu. Tapi suka banget dengar suara Zahra. Makasih Kak. Cuman emang dari segi penampilan Zahra ada PR. Ya. Ya, Dewi ya. Kita kasih kesempatan dia di DA8 kali ya. Setuju, Mae. Supaya lebih mateng. Ya. Bagai disambar petir di siang bolong tanpa Kok sedih ada gitu, kamu nangis? tangisan dan air mata mengucur Pasti deras. orang tua pasti tahu kok maksud kita. Maksudnya kan maksud kita supaya kamu tahun depan lebih matang lagi. Kalau kita masukin kamu sekarang kasihan. Hati sudah luluh lentak, sampai Zahra dengan ketabahannya meskipun mengucur air mata. Bolehkah kita berpelukan? Bolehkah saya memeluk? Akhirnya Dewi Persik ya, dan Mae Soimah juga lainnya berpelukan di sana. Para fans juga menyayangkan kenapa harus ada prank, dan prank itu semua belum memahami. Tahun depan lagi. Tapi dulu. Banget ya, suaramu bagus banget. Para fans dan penggemar Zahra yang di studio maupun yang nobar di kampung hanya bisa menunduk lesu, namun ada secerah harapan tahun depan pasti diloloskan. Tapi kesedihan Zahra yang teramat karena hanya terlintas wajah papa bundanya yang Zahra merasa mengecewakannya. Namun prahara di hati Zahra hilang seketika ketika Mae Soimah mengatakan seperti ini. Kenapa kamu? Hah? Sini, aku titip buat mama ya. Nanti kalau pulang ya. Mau nggak? Dikasih uang, Mama. Ya, titip buat ini buat mama. Lucu banget deh Zahra. Menang Zahra. Kali ini kamu dapat golden ticket buat lolos ke babak selanjutnya. Lucu banget, Zahra. Bener, bagus. Bener.
ku nantikan hadiah darinya. Masuknya Zahra di panggung audisi D7 Indosiar menjadi lebih semarak. Aksi panggungnya sangat memukau. Celotehnya juga mengundang tawa para penonton. Zahra berkibar, fans semakin bertambah dengan berjalannya waktu yang memang penampilannya memikat hati. Come on go go, Jangkut Indonesia. Come on go go, Jangkut Indonesia. Jangkut Indonesia. Penampilan yang memukau dan trik-trik terbaru dari Zahra sering ditampilkan dan membuat decak kagum penontonnya. Langkah itu terhenti di 13 besar. Zahra tereliminasi. Berdiri, Ibu pendukung April. Iya, iya. Berdiri semua, 20 seconds. Zahra. 20 seconds. Boleh berdiri Ibu Bapak. Zahra Tanjung Balai tersenggol dan selamat untuk Arbil dan Yusuf lolos. Zahra pas lihat Cepi sang coachnya, langsung menangis. Cepi pun langsung berlari memeluk Zahra, berusaha menenangkannya, juga memberikan semangat kepadanya, yang sudah down, karena baru saja tersenggol, di top 13, Zahra Tanjung Balai. Malam Rasul, sementara Yusuf dan Arbil, sujud syukur, karena lolos ke babak berikutnya. Zahra berderai air mata. Air mata mengalir tidak bisa dibendung. Karena memang kesedihan itu datang secara mendadak meskipun sudah ada persiapan. Ya. Zahra sudah siap mau bicara? Udah bisa, Zahra? Ya. Cantik di Indosiar. Buat make up, buat wardrobe, terima kasih banyak sudah selalu tampil cantik di Indosiar. Dengan berjalannya waktu yang memang penampilannya memikat hati, Zahra terpilih menjadi host magang, tetapi duka juga datang karena Zahra harus tereliminasi di 13 besar. Zahra memang luar biasa, ketabahannya, kekuatan ya batin hatinya juga luar biasa. Itu ditengarai dengan menetesnya air mata yang mengalir deras. Dia bisa mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang mendukungnya, terutama Papa dan Bundanya. Sampai saat ini Zahra tetap bertahan di D7 karena kemahirannya Zahra didaulat menjadi host magang. Suka duka bermunculan tatkala isu Zahra kekasih Arbil mencuat. Konon kabarnya yang beredar sekarang sudah mantan. Tanda tanya besar bagi yang belum tahu. Sampai Ibu Zahra buka suara. Sebelum kita lanjut tentang kisah si Zahra dengan Arbil ya guys ya. Ini sudah mencuat katanya pasangan kekasih dan sekarang sudah terpisah. Tapi kelihatannya di panggung masih begitu mesra. Kita tonton dulu penampilan ya, cuplikan saja ya. Zahra sebagai host pilihan yang hebat. Kau bilang sekarang Arbil berubah nih, kau bilang. Maksudnya tadi astagfirullah. Dia siapa? Aku. Soft spoken. Amin. Ya. Wow, seperti Arbil dulu katanya. Kepo para host membuat mereka berdua buka rahasia. Disebutkan oleh mereka memang ada hubungan istimewa. Namun itu dulu, karena sering bersama duet di audisi-audisi. Kedekatan itu menjadi sebuah cinta. Namun itu cinta monyet karena Zahra menganggap saat itu masih kecil. Mereka juga menceritakan hal-hal yang lucu saat itu. Iyalah. Apa bener nggak? Siapa yang nembak Zahra? Jangan Arbil. Arbil. Aku tuh bukan kutolak, tapi aku bilang aku mau fokus dulu kita baru ini. Terus ujung-ujungnya aku mau. Awal kenal Iya. kita itu 2020. Itu 2020. Gak apa-apa, Arbil kayak nyesel gitu ya. Lihat dong mukanya. Roda hidup berputar, sukar terkadang duka.
segala rasa, semoga selalu bersama. Selalu terus bisa memberikan yang terbaik untuk daerahnya. Gimana ya kan dari dulu kita bareng-bareng ya. Kita dari kecil itu festival bareng, latihan bareng. Temenan. Iya. Jadi Ya. dan dia juga pasti ngelihat perubahan aku. Jadi apalagi dia sekarang udah jadi host magang. Itulah guys sepenggal cerita Zahra yang memasuki D7 penuh dengan liku-likunya. Soal hubungannya dengan Arbil sudah dijelaskan bahwa itu cinta monyet. Namun Bunda juga sampai ya seperti tadi disebutkan oleh Mimin cewek ya, sampai ikut-ikutan menjelaskan biar semuanya tidak ada ya istilahnya hal-hal yang buruk atau anggapan yang buruk kepada mereka berdua. Mama Zahra, pernyataan mereka. Saya tahu betul apa yang terjadi antara anak saya dan Arbil, ujar Mama Zahra dengan nada serius. Sebagai seorang ibu, saya bisa merasakan getaran yang berbeda ketika mereka berdua bersama. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar teman. Mama Zahra kemudian mengungkapkan bahwa Arbil dan putrinya memang memiliki hubungan yang sangat dekat. Keduanya saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain selama berkompetisi.